Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Oke baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, saya meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat, cinta dan kesetiaan-Mu, terlebih khusus atas nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas pelajaran kami dengan ujian PPL. Semoga Engkau senantiasa menyertai kegiatan pelajaran kami hari ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Dikau kami puji ya Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke baik, terima kasih anak Ferdi. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Pak. Apakah semuanya hadir? Hadir Pak, hadir semua. Oke baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita minggu lalu? Tidak ada Pak. Apakah tugasnya sudah dikerjakan semua? Sudah Pak. Oke. Saya rasa adik-adik sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini atau? Sudah Pak. Oke baik, terima kasih. Kalau begitu kita langsung saja ya. Ya Pak. Oke baik, topik pembelajaran kita hari ini adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Oke, mungkin ada yang tahu perbedaan dari sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit? Tidak tahu Pak. Oke, saya jelaskan ya. Perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan elektrolit itu yang pertama itu pada konsentrasi yang sama sifat koligatif larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non elektrolit. Hal ini terjadi akibat terjadinya ionisasi pada larutan elektrolit yang menyebabkan jumlah partikel dalam larutan menjadi lebih banyak. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu sifat koligatif larutan elektrolit harus memperhatikan faktor Van der Waals. Mungkin sebelumnya pernah dengar faktor Van der Waals atau ya baik, faktor Van der Waals itu dinyatakan dengan I. Nah, di mana rumus dari faktor Van der Waals atau I itu adalah I sama dengan rumus I sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikalikan dengan alfa, dengan N di sini itu adalah jumlah mol dan alfa di sini adalah derajat ionisasinya. Faktor Van der Waals ini adalah faktor yang membandingkan jumlah ion dari larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari larutan non elektrolit. Oke baik, apakah anak-anak masih ingat perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Tidak Pak. Ditinjau dari kemampuannya untuk ionisasi. Masih ingat? Tidak Pak. Ya baik, perbedaannya yang pertama itu yaitu jumlah partikelnya. Jumlah partikel larutan elektrolit dan non elektrolit itu lebih banyak di larutan elektrolitnya. Karena itu dilihat dari banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, konsentrasi dari larutan elektrolit lebih tinggi dibanding konsentrasi dari larutan non elektrolit. Saya ambil contoh larutan elektrolit dengan non elektrolit yaitu larutan air murni, larutan
garam dengan larutan gula. Larutan garam itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Maka dari itu larutan garam itu partikelnya lebih banyak dibandingkan dengan larutan gula. Apakah Anda mempunyai impian untuk pergi ke luar negeri atau ke daerah lain yang ada musim saljunya? Seperti Jerman misalnya. Tidak, Pak. Baik. Coba perhatikan gambar di dalamnya. Oke, baik. Gambar yang ada pada slide itu adalah gambar tumpukan es atau bongkahan es pada musim salju di Jerman. Tahukah Anda jika salju yang menumpuk di jalanan akan mempersulit manusia untuk melewati kendaraannya? Nah, disinilah peranan sifat koligatif larutan, di mana orang-orang akan menaburkan garam di jalanan untuk mencairkan salju. Oke, baik, mungkin dalam pikiran anak-anak masih bertanya-tanya, kok bisa ya garam itu bisa mencairkan salju begitu. Oke, baik, garam itu bisa mencairkan salju karena dengan penambahan garam tersebut akan menyebabkan titik beku air itu turun di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat koligatif larutan yang kita bahas minggu lalu, yaitu jika kadar zat terlarut, dalam hal ini garam, dalam larutan itu dalam hal ini garam dan air bertambah, maka larutan tersebut akan menjadi lebih sulit untuk membeku. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelaskannya, kita harus memperhatikan perbedaan dari sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Karena tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk membedakan sifat koligatif kedua larutan tersebut. Larutan elektrolit adalah larutan yang zat terlarutnya mengalami ionisasi dalam larutan. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang zat terlarutnya tidak mengalami ionisasi dalam larutan. Sampai sini paham? Ya, Pak. Ya, baik. Lanjut, larutan elektrolit di dalam pelarutnya mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Ya, larutan elektrolit ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu larutan elektrolit kuat, kemudian yang kedua larutan elektrolit lemah, dan yang ketiga larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat ini memiliki sifat dan pengamatan. Yang pertama itu dia bisa terionisasi sempurna. Kemudian yang kedua itu dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, kalau kita tes dengan kemudian yang ketiga itu jika perhatikan gambar jembatan garam pada slide yang ada di situ larutan elektrolit kuat ini dia dapat menghasilkan nyala lampu yang terang, dan pada dasar tabung tersebut di gambar jembatan garam itu dia terdapat banyak gelembung gas. Kemudian berikutnya contoh dari larutan elektrolit kuat ini yaitu NaCl, HCl, NaOH, H2SO4 dan KCl. Kemudian yang keempat itu adalah reaksi ionisasi dari larutan elektrolit kuat ini. Yang pertama itu NaCl, reaksi ionisasi.
Yang pertama larutan elektrolit kuat. Dua. Reaksi ionisasinya itu ya yang pertama NaCl itu Na plus tambah Cl minus. Kemudian yang kedua NaOH dan Na plus tambah OH minus. Kemudian yang kedua itu adalah larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ini memiliki sifat yang pertama itu dia hanya terionisasi sebagian. Kemudian yang kedua itu dia dapat mengantarkan arus listrik. Tetapi dinyala lampunya itu tidak terlalu terang, redup saja. Dan pada dasar jembatan garam itu dia hanya terdapat sedikit gelembung gas. Kemudian contoh dari larutan elektrolit lemah ini yaitu yang pertama CH3COOH, kemudian NH4OH, HCN dan AlOH 3 kali. Untuk reaksi dari larutan elektrolit lemah ini bisa diperhatikan pada slide yang ada di situ. Kemudian yang ketiga itu larutan non elektrolit. Larutan non elektrolit ini memiliki sifat yang pertama itu dia tidak bisa terionisasi. Kemudian dia juga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berarti otomatis kalau tidak dapat menghantarkan arus listrik berarti tidak bisa menghasilkan nyala lampu. Kemudian pada dasar tabung juga tidak memiliki gelembung gas. Contoh dari larutan non elektrolit yaitu C6H12O6. Kemudian C12H22O11. Reaksinya bisa lihat pada untuk larutan elektrolit kuat ini harga derajat ionisasinya itu dia mendekati 1, sedangkan untuk elektrolit lemah harga ionisasinya berada di antara 0 dan 1. Yang menjadi ukuran langsung dari keadaan atau kemampuannya itu untuk mengion adalah derajat ionisasi tersebut. Besarnya derajat ionisasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu alfa atau derajat ionisasi sama dengan jumlah mol zat terlarut per jumlah mol zat mula-mulanya. Untuk kenaikan titik DD-nya rumusnya yaitu M kali KB kali faktor Van der Waals atau I. Kemudian untuk penurunan titik bekunya itu rumusnya sama dengan M kali KF kali I, dengan I-nya rumus I-nya atau Van der Waals di sini tadi seperti tadi saya sudah jelaskan, yaitu 1 tambah N dikurangi 1 dikalikan dengan alfa. Kemudian berikutnya untuk lebih memahami rumus ini kita langsung ke contoh soal saja. Ya, contoh soalnya itu yaitu hitunglah titik didih dan titik beku larutan 9,8 gram H2SO4 dengan massa atom relatifnya massa atom relatifnya sama dengan 98 yang dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui H2SO4 yang terurai hanya 90%. Kemudian KF airnya yaitu 1,86 derajat Celcius per molar dan KB airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Ya, di sini pertanyaannya yaitu hitunglah titik didih dan titik beku dari larutan. Ya baik, seperti yang dalam soal itu larutan tersebut belum terionisasi secara sempurna, dia hanya terionisasi 90% saja. Maka dari situ pertama-tama kita harus mereaksikan secara sempurna dulu larutan di dalam.
Ya pertama-tama kita harus mengetahui dulu, cari dulu I. Rumus I tadi, I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kemudian di sini derajat ionisasinya sudah diketahui, tapi N nya belum diketahui. Maka dari situ kita akan mereaksikan larutan tersebut secara sempurna, yaitu H2SO4 itu menghasilkan H2H2 plus dengan SO4 tambah SO4 2 plus. Maka dari sini kita dapat melihat N atau jumlah molekulnya itu adalah yang pertama H2 ini jumlah molekulnya 2, kemudian SO4 ini jumlah molekulnya 1. 2 tambah 1 sama dengan 3, maka N nya sama dengan 3. Langsung ke rumus ini tadi, I sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 dikalikan dengan alfa, derajat ionisasinya, 3 kali dengan 0,9. Nah ini sama dengan 2, berarti 3 kali 0,9 sama dengan 2,8. Kemudian berikutnya kita langsung ke rumus utama atau pertanyaannya, yaitu hitunglah titik didih dan titik beku larutan. Yang pertama kita hitung titik didihnya. Titik didih yang pertama di sini tuh kita harus menghitung titik didihnya, delta TB. Rumus dari delta TB itu seperti yang saya jelaskan minggu lalu, yaitu M kali KB kali I. Berarti yang pertama kita harus cari dulu ini, cari M nya dulu. Untuk mengetahui M itu kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus M sama dengan GR per MR kali 1000 per volume. GR atau massa saatnya yaitu 80 ya, yaitu 9,8 bagi MR nya taruhlah 98 kali 1000 per V tadi berapa? 500 ya? 500 atau 5000? 500. Nah ini kemudian hasilnya sama dengan 0,2 molar. Nah setelah kita mendapatkan M nya ini, baru kita langsung masukkan di rumus kenaikan titik didih ini. Berarti M nya sama dengan 0,2 molar kali dengan KB airnya itu, yaitu KB airnya tadi 0,52 ya. Langsung kali dengan I nya tadi, I nya 2,8. hasilnya sama dengan 0,2912 derajat Celcius. Arti yang pertama untuk kenaikan titik didih sudah paham. Kemudian di sini ini baru apa ya? Delta TB-nya, belum di TB-nya. Berarti rumus titik didihnya itu atau TB-nya itu sama dengan TB sama dengan TB0
tambah delta TB. TB. Kemudian TB0 itu sama dengan 100 derajat Celcius. ketika di air kan dia 100 derajat 100. Celcius. Iya, Pak. Berarti TB0 sama dengan 100 derajat Celcius tambah dengan delta TB yang tadi 2,912 derajat Celcius sama dengan bukan 0,29 ya. 0,29 itu sama dengan 2912 derajat Celcius. 2912 derajat Celcius. Nah, ini untuk kenaikan titik didihnya. Kenaikan titik didih dari air adalah 100,2912 derajat Celcius. Kemudian yang berikutnya itu penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau TF. Berarti pertama-tama kita harus cari dulu delta TF seperti pada kenaikan titik didih tadi. Delta TF itu sama dengan M kali KF kali I. M nya tadi sama dengan 2,8 ya. M 0,2 kali KF nya KF air 1,86 derajat Celcius permulaan. 1,86 derajat Celcius kali I nya tadi sama dengan 2,8 sama dengan 1,0416 derajat Celcius. 416 derajat Celcius. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk TF. TF sama dengan TF0 tambah delta TF. Ini penurunan titik beku berarti dia kurang ya. Ya, Pak. TF0 kurang delta TF. TF0 itu tadi sama dengan air itu kan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Ya, Pak. Berarti titik beku air mula-mula itu sama dengan 0 derajat Celcius kurang delta TF sama dengan 1,0416 derajat Celcius. Berarti hasilnya sama dengan min 1,0416 derajat Celcius. Oke, ini penurunan titik beku. Sampai sini paham? Jadi kenaikan titik didihnya tadi sama dengan 100,2912 derajat Celcius dan penurunan titik bekunya sama dengan minus 1,0416 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan membagikan beberapa kelompok. Ya, judul percobaan kita kali ini adalah kenaikan titik di larutan elektrolit dan non elektrolit. Tujuan dari melakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui perbandingan kenaikan titik di larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Yang kedua, dapat menghitung derajat ionisasi dari larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Untuk prosedur kerjanya kita perhatikan video yang ditayangkan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah gelas kimia 100 ml, termometer, gelas ukur 50 ml, kemudian pemanas listrik. Kemudian bahan-bahannya Aquades, larutan NaCl, larutan glukosa, larutan asam salisilat dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molal sebanyak 50 ml.
percobaan diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. Aquades memiliki titik didih 95,5 derajat Celcius, glukosa 96,5 derajat Celcius, NaCl 98 derajat Celcius, dan asam salisilat 97 derajat Celcius. Perhatikan video tadi, jangan lupa ini buat laporannya. Kemudian jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada pada lembar praktikum di bawah itu. Yang pertama, dari jenis larutan di atas, manakah yang tergolong dalam larutan elektrolit dan manakah yang tergolong dalam larutan non-elektrolit. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan kenaikan titik didih delta TB larutan elektrolit dan larutan elektrolit berdasarkan percobaan di atas. Kemudian hitunglah derajat ionisasi dari larutan urea, glukosa, NaOH, dan NaCl berdasarkan data percobaan di atas. Baik. Oke, baik, kesimpulannya, larutan elektrolit adalah larutan yang saat terlarutnya mengalami ionisasi dalam larutan, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang saat terlarutnya tidak mengalami ionisasi dalam larutan. Oke, baik, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kumpul semua laporan dengan pertanyaan yang ada tadi. Kemudian jangan lupa baca juga materi untuk minggu depan. Sekian saja untuk hari ini. Untuk menutupi pembelajaran hari ini, saya minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Marilah siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di surga, syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu karena pembelajaran kami hari ini dapat selesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Jika kami puji ya Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak.